Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pasal yang keempat, al-faslur rabi', dan kita masih pada pasal yang sama, itu al-faslur rabi'. Jika kemarin kita telah membahas bagaimana ma'rifatu wujudillah, mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas selanjutnya, yaitu bagaimana mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit mengulas ya. Baik, kita buka dulu. Naftah darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaifa na'rifu wujudallah? Bagaimana kita mengetahui adanya wujud Allah? Itu kita ketahui dengan cara berpikir dan merenung. Senantiasa berpikir dan merenung. Nah, misalkan saja kita melihat sebuah mobil yang bergerak, yang berjalan di jalan raya. Nah, kita pasti berpikir bahwasanya di dalam mobil itu ada yang mengemudinya, ada supir yang mengemudikannya. Nah, maka mustahil mobil itu bisa berjalan dengan sendiri. Meskipun misalkan ada misalnya mobil-mobilan lah ya, mobil remote control, walaupun di dalamnya tidak ada, pasti ada yang mengkontrol. Nah, di situ maka segala sesuatu itu tidak lepas dari ada yang mengemudi atau ada yang mengaturnya gitu. Kemudian fakaifa arafna wujudallah. Jadi bagaimana kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini kita harus ketahui bahwasanya yang menjalankan matahari, bulan, bintang, kemudian juga membolak-balikan malam dan siang, yaitu adalah siapa? Allah, wa huwallazi khalaqa jami'al makhluqati fahuwa la syakka mawjudun. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu makhlukat ciptaannya, maka sudah pasti ia ada, la syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya Allah itu maujudun, Allah itu pasti ada. Wa kaifa dzalik? Karena bagaimana itu bisa terjadi? Karena misalkan nih, lau annallaha astaghfiruhu subhanahu ghairu mawjud fa inna syamsa wal qamara wan nujuma wal kawakib wal lail wan nahar saufa tadhhab tawaqaf fi sayrha muntazim. Jadi intinya, jika seandainya astagfirullahalazim ya, Allah itu tiada, mustahil pergerakan yang ada di alam semesta ini berjalan dengan sedemikian teraturnya gitu. Pasti akan terhenti, kacau atau bertabrakan gitu. Dan bahkan itu pasti tiada gitu, mustahil ada, karena tidak ada yang menciptakan gitu. Karena apa? Segala yang diciptakan, segala ciptaan, segala makhluk Allah itu la tujad min ghairi syai'in, tidak tidak diciptakan dari ketiadaan. Maksudnya bukan hal yang kebetulan, tetapi ada yang menciptakan gitu. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Baik, sekarang kita masuk kepada ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengetahui sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. As-su'al, wa kaifa na'rifu sifatillah? Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, na'rifu sifatillahi bitafkir fi makhluqatihi wa bitta'allum min rusulihi. Jadi kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpikir
berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ciptaannya, makhluk-makhluknya, wa bitta'allum min rusulihi, dan juga dengan belajar kepada siapa? Dari siapa kita belajar? Dari para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasul-rasul Allah. Allah berfirman, qala ta'ala, inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Jadi sesungguhnya di langit dan di bumi ini adalah tanda-tanda kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang beriman. Gitu. As-su'al, wa kaifa na'rifu sifatillah min tafakkur fi makhluqatihi? Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari hanya berpikir tentang penciptaannya, gitu. Kok bisa gitu? Hanya dengan berpikir tentang ciptaannya kita bisa mengetahui sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, jawabannya, idza tafakkarta fis sayyarah mathalan fasatara. Misalkan saja antum ini berpikir tentang sebuah mobil saja. Masalan, fasatara, kalian akan melihat innal hadida alladhi fis sayyarah yashhad laka anna sani'a ladaihi hadidun wa anna sani'as sayyarah qadirun ala tashkil hadid fi syakli sayyaratin kama tara. Jadi bahwasannya besi yang ada dalam mobil yashhad laka anna sani, menunjukkan bahwasannya yang menciptakan mobil ini, yang menciptakan mobil itu ladaihi hadid, memiliki besi. Wa anna sani'as sayyarah, dan yang menciptakan yang membuat mobil itu qadirun ala tashkilil hadid, mampu untuk membentuk besi itu menjadi sebuah mobil, gitu. Fi syaklin sayyarah kama tara. Wa anna zujaj alladhi fis sayyarah yashhad laka anna sani' ladaihi zujaj, dan begitu pula kaca-kaca yang kalian lihat pada mobil, gitu, menunjukkan bahwasanya yang membuat mobil ini mempunyai zujajun, mempunyai kaca zujaj. Wa anna ladaihi qudrah, dan yang membuat mobil juga mempunyai kemampuan qudrah, mempunyai kuasa atau kemampuan ala tashkil zujaj, untuk membentuk kaca ini fi syakli alwah, menjadi bentuk yang lempeng. Alwah itu kayak papan gitu, tipis gitu, alwah lempeng lah ya. Wa fi syakli aghtiyah lil masabih kama tara, dan juga kaca ini dibentuk menjadi apa coba, misalkan lampu penutup sebuah lampu gitu, yang ada bermacam-macam bentuknya gitu. Jadi intinya yang menciptakan mobil ini mampu untuk membentuk besi dan juga kaca zujaj. Nah, wa anna ladaihi aslakan linaqlil kahroba. Nah, juga pembuat mobil ini memiliki aslakan ini jamak daripada silk, yaitu kabel ya, atau kawat, linaqlil kahroba, untuk mengaliri aliran listrik. Nah, jadi kan aslak atau silk, kabel-kabel ini berguna untuk mengaliri daya listrik yang ada di mobil. Nah, pasti pembuat mobil ini memiliki kabel-kabel tersebut, gitu. Wa anna ladaihi ilman bi sina'ati kulli ajza'is sayyarah, dan tentunya orang yang membuat mobil ini mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan bagaimana membuat mobil dan bagaimana merangkai mobil-mobil tersebut.
Wa anna ladaihi khibrah handasiyah fi sina'ati sayyarah, dan juga pembuat mobil ini pasti sudah mempunyai pengalaman, khibrah, pengalaman, handasiyah, ya pengalaman untuk membentuk lah dalam urusan permobilan misalkan. Wa anna ladaihi iradah fi san'i sayyarah minal mawad allati suni'at minhas sayyarah, dan yang sang pembuat mobil ini juga memiliki kehendak dalam membuat mobil dari materi-materi yang mobil itu bisa bisa diciptakan atau bisa dibuat, misalnya dari materi besi tadi, kabel, kemudian kaca, tembaga, dan lain sebagainya. Wa hakadha nastati' an na'rif katsiran min sifati shani'i sayyara. Nah, beginilah, dengan demikian nastati', kita dapat an na'rif, mengetahui, katsiran min sifati shani'i sayyara, kita dapat banyak mengetahui sifat dari yang membuat mobil tersebut gitu. Yang membuat mobil tersebut tadi pasti memiliki besi, pasti memiliki kaca, pasti memiliki pengalaman, memiliki ilmu dalam membuat, bisa membentuk, mempunyai kemampuan, mempunyai kehendak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya, wa ma 'alaqatu hadzal mithal bi ma'rifati sifatillah? Apa hubungan perumpamaan tadi dengan mengetahui sifat-sifat bagi Allah? Nah, jawabannya ini, kama arafna sifati shani'is sayyarah, sebagaimana kita mengetahui sifat-sifat dari pembuat mobil tersebut, minat tafkir, dari berpikir kita, dari cara berpikir kita dari cara minat tafkir fi sayyarah, kita berpikir tentang mobil tersebut, allati sana'aha fakadzalika walillahil matsalul a'la. Kita mengetahui sifat-sifat pembuat mobil itu dari kita berpikir tentang mobil tersebut. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perumpamaan yang sangat agung gitu, yang mana ciptaannya itu sangat agung. Nastati an na'rif ba'da sifatillahi minat tafkir fi makhluqatihi, kita bisa mengetahui sebahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari berpikir, dengan cara berpikir tentang ciptaan-ciptaannya. Misalkan sanusyahid al-hikmah fi kulli makhluqatihi fi makhluqatillahi tashhad annaha min sun'il hakim. Jadi ketika kita akan melihat sebuah hikmah fi kulli makhluqatillahi, dalam setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hikmah, memiliki hikmahnya masing-masing gitu. Mengapa ia diciptakan? Untuk apa ia diciptakan? Nah, di situ ada hikmahnya. Nah, hikmah ini tashhad annaha, menunjukkan bahwasanya yang membuat ciptaan ini adalah Al-Hakim, min sun'il hakim, Tuhan yang maha bijaksana gitu. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha bijaksana. Sanusyahid, kita akan melihat ketika kita berpikir tentang ciptaannya. Al-khibrah fi kulli makhluqatillahi tashhad annaha min sun'il khabir. Setiap perjalanan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengalaman dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini adalah Al-Khabir, yang maha mengetahui, maha memberi kabar gitu. Sanusyahid al-quwwah fi kulli makhluqatillahi tashhad annaha min sun'il qawi. Nah, begitu pula kita melihat misalnya ciptaan-ciptaan pada makhluk Allah itu ada yang kuat, ada yang sangat kuat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya
yang menciptakan ciptaan ini adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Kekuatannya itu yang tiada tandingannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Yang memiliki kekuatan yang sangat kuat gitu. Kemudian juga sanusyahid as-surah al-badi'ah. Dari berpikir tentang ciptaannya kita akan melihat as-suwar al-badi'ah, gambar-gambar yang sangat indah, yang sangat cantik fi kulli makhluqatillah, dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana gambar-gambar ini, pemandangan-pemandangan ini menunjukkan bahwasanya tasyhad annaha min sun'il musawwir al-badi', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini adalah al-musawwir al-badi', yang maha membentuk keindahan, al-badi', yang maha menciptakan, yang maha membuat, menggambar, melukis keindahan alam semesta ini gitu. Allah yang membentuknya, Allah yang membentuk segala keindahan yang ada pada makhluk-makhluknya, pada ciptaannya. Kemudian syanu syahid al-hidayah fi kulli ma khalaqallahu, kita akan menyaksikan hidayah, petunjuk pada setiap yang Allah ciptakan, yang mana hidayah tersebut menunjukkan bahwasanya yang membuat atau yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan makhluk ini adalah min sun'il hadi, adalah Allah yang maha memberi petunjuk. Nah, sanusyahid al-hayah fi katsirin min makhluqatillahi tasyhad annaha min sun'il muhyi. Kita melihat kehidupan pada setiap makhluk-makhluk Allah, setiap ciptaannya, maka kehidupan ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan ciptaan ini adalah Ia yang maha hidup, yang maha menghidupkan, hidup dan maha menghidupkan, min sun'il muhyi, maha menghidupkan. Sanusyahid al-ilma fi kulli ma khalaqallahu yashhad annahu min sun'il alim. Kita juga mengetahui banyak pengetahuan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin yang menciptakan itu tidak mengetahuinya. Maka pasti yang mengetahui, yang membuat alam semesta ini, yang membuat ciptaan-ciptaan ini adalah Dia yang maha mengetahui. Sun'il alim, min sun'il alim, al-alim, Allah al-alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Sanusyahid al-hifdha li kulli ma khalaqallahu yashhad annahu min sun'il hafidh. Kita juga akan melihat pemeliharaan dari setiap ciptaannya gitu. Bagaimana ciptaan itu dipelihara, bagaimana ia bisa sedemikian teratur, tidak kacau. Itu pasti menunjukkan bahwasanya yang membuat alam semesta ini adalah Allah, Tuhan yang maha memelihara gitu. Kemudian sanusyahid tadbir al-arzaq li katsirin min makhluqatillah yashhad annahu min sun'ir razzaq. Jadi juga kita akan menyaksikan bahwasanya setiap ciptaan ini memiliki rezekinya masing-masing, yang menunjukkan bahwasanya yang menciptakan ciptaan-ciptaan ini adalah Ia juga yang mengatur rezeki-rezekinya gitu, yang memberi rezeki-rezeki kepada setiap ciptaannya. Sanusyahid an-nizam al-muwahhid wal istiqrar fil kaun kulluhu yashhad annaha min sun'il wahid. Nah, kemudian kita akan mengetahui pada akhirnya bahwasanya keteraturan dari alam semesta, kemudian ketetapannya juga tidak ada kekacauan dalam alam semesta ini. Semuanya itu menunjukkan bahwasanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah hanya satu. Yang menciptakan alam semesta adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak mungkin yang menciptakan ada dua, karena pasti itu akan memunculkan ada yang mau menciptakan, ada yang menghendaki. Jika Tuhan ada dua nih ya, misalkan ya, maka pasti ada yang menciptakan, ada yang ia berkehendak untuk menciptakan, ada yang berkehendak untuk tidak menciptakan. Nah, di situ nanti akan ada kerusakan gitu. Yang satu menciptakan, yang satu memusnahkan. Nah, dan itu mustahil adanya. Pasti niscaya akan rusak dunia ini. Namun hal itu mustahil karena alam ini teratur, berjalan dengan teratur, berjalan dengan sedemikian indah, dengan segala keberaturannya. Wa hakadha 'arafna 'inda tafkirina fi makhluqatillah. Nah, dengan cara inilah kita mengetahui dari berpikir kita tentang ciptaan-ciptaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Qawi, Al-Musawwirul Badi', Al-Hadi, Al-Muhyi, Al-Alim, Al-Hafiz, Ar-Razzaq, Al-Wahid. Nah, gitu. Kemudian pertanyaannya, wa hal nastati an na'rif kulla sifatillahi bitafkir fi makhluqatihi? La nastati'u dzalik. Kita tidak bisa mengetahui seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berpikir pada ciptaannya. Limadza? Kenapa? Indama tafakkarna fi sayyara arafna anna ladai sani'iha qudrah wa ilman wa khibrah wa iradah wa anna ladaihi hadidan wa zujajan wa aslakan min mawadid sayyarah walakinna la na'rif hal sahibus sayyarah kariman am bakhilan tawilan am qasiran yuhibbuna aw yukrihuna zalimun am adilun. Nah, kita hanya bisa mengetahui sebagian saja. Ketika misalkan kita juga mengetahui sifat-sifat dari pembuat mobil, kita tidak mengetahui apakah pembuat mobil itu orang yang baik atau orangnya pelit, atau dia itu panjang atau pendek, dia itu tinggi atau pendek tubuhnya misalkan ya, dia itu suka enggak sih sama kita atau enggak. Nah, kita enggak mengetahuinya. Wa kadzalika walillahil matsalul a'la yumkinuna an na'rif katsiran min sifatillahi bi ta'ammul fi makhluqatihi. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki permisalan yang sangat agung ini. Kita hanya mungkin untuk mengetahui sebagian banyak sifat-sifat Allah dengan cara berpikir pada ciptaannya. Walakinna katsiran min sifatihi satabqa majhulah ladaina. Namun masih banyak juga sifat-sifat yang Allah miliki, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui. Satabqa majhulah ladaina. Fala yumkinuna an na'rif limadza khalaqana fala yumkinuna an na'rif limadza khuliqna. Kita tidak mungkin di sini akan mengetahui mengapa kita diciptakan, walimadza yumituna, dan mengapa juga kita dimatikan. Kama la yumkinuna an na'rif sifatihi al-'ulya. Kita juga seperti juga kita tidak mungkin untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang sangat luhur, seperti annahul ma'bud, Allah yang maha, yang Allah yang al-ma'bud, yang berhak untuk disembah, wal quddus wal a'la wal hasib wal muntaqim wal ghafur illa bi ta'allum minhu subhanahu, kecuali dengan mempelajarinya, minhu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah membukakan ilmunya, membukakan ilmu bagi orang-orang pilihannya gitu, untuk mengetahui sifat-sifat luhurnya. Jadi tidak semua manusia mengetahui semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya dengan belajarlah gitu dari rasul-rasulnya gitu, kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa arafna ma jahilna min sifati rabbina? Bagaimana kita tahu bahwasanya ada sifat yang tidak kita ketahui dari
Allah Subhanahu wa taala. Jadi arafna ma jahilna min sifati rabbina biwasitatir rusul. Dengan perantara rasul kita tahu bahwasanya kita tidak tahu seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala, alladzina 'allamuna, yang mana para rasul ini telah mengajarkan kepada kita masya'a rabbuna an na'rifahu anhu, apa saja yang Allah kehendaki untuk kita ketahui darinya gitu. Jadi enggak semua Allah kehendaki untuk kita mengetahui segalanya, enggak. Pengetahuan kita terbatas. Jadi yang mengetahui secara detail, secara rinci hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui dirinya haqqa ma'rifah hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Al-Baqarah 255. Nah, di sini al-khulasah bisa antum baca ya. Nanti al-khulasah ini tolong, al-khulasah ini kan enggak terlalu banyak. Tolong al-khulasah diterjem oleh antum memakai bahasa Indonesia. Baik, syukran hadza minni. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.